Halo anak-anak semuanya, selamat pagi pada pertemuan pada hari ini. Nah, sekarang bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Apakah baik? Wah, kakak harapkan anak-anak pada hari ini dalam kondisi baik ya. Nah, namun sebelum itu, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama kakak adalah Kak Surya. Nah, pada kesempatan hari ini, kakak akan mengajarkan kalian tentang operasi perkalian pecahan. Oke? Nah, bersama kakak, matematika akan menjadi jauh lebih mudah. Baiklah anak-anak semuanya, pernahkah anak-anak memecahkan gelas? Memecahkan gelas atau pernahkah anak-anak memecahkan sebuah pot? Wah, ketika anak-anak memecahkan pot dan memecahkan gelas, pecahannya berserakan ya. Ya kan? Nah, sekarang apakah pecahan-pecahan tersebut bisa dikatakan sebagai pecahan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari ikuti kakak untuk mencari jawabannya. Hap, wah, kakak sekarang sudah berubah menjadi karakter. Wih, keren banget ini. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kakak, yaitu Kak Surya, akan menjelaskan kepada anak-anak terkait konsep pecahan dan juga perkalian pecahan. Namun sebelum itu, ayo kita bahas yuk. Terkait pertanyaan yang sudah ditanyakan pada awal video. Pertanyaannya ada apa? Masih ingat? Ya. Apakah pot yang pecah, gelas yang pecah itu termasuk pecahan? Hmm? Hmm? Bagaimana? Oke, apakah anak-anak punya tanggapan atau punya pendapat? Silahkan dipikirkan terlebih dahulu, kakak akan pause. Oke, sudah? Sudah? Oke anak-anak, jadi anak-anak semuanya, gelas yang pecah, pot yang pecah, dan juga tembikar yang pecah itu kan menghasilkan pecahan tuh. Jadi, pecahan-pecahan yang berserakan tersebut bukan termasuk pecahan anak-anak. Lah, kenapa ya? Baiklah anak-anak, jadi pecahan itu adalah sebagian dari beberapa bagian yang sama. Loh, kok seperti itu, Kak? Nah, coba kita bayangkan. Pot yang pecah, gelas yang pecah akan menghasilkan pecahan-pecahan yang tidak beraturan, anak-anak. Ada pecahan yang besar, ada pecahan yang kecil tentunya. Nah, sesuai dengan definisi yang kakak telah sampaikan, pecahan adalah sebagian dari beberapa bagian yang sama. Sehingga pecahan-pecahan dari gelas, dari pot itu bukan termasuk pecahan ya anak-anak. Oke, sudah paham? Jadi, kakak akan tekankan lebih dahulu, pecahan adalah sebagian dari beberapa bagian yang sama. Maksudnya seperti apa, Kak? Sebagian dari beberapa bagian. Bagaimana itu? Aduh, pusingnya. Oke, sekarang kakak akan jelaskan. Nah, anak-anak, sekarang ambil origami. Nah, hop. Oke, sekarang kakak punya origami nih. Kakak sudah bawa origami. Sekarang kakak akan bagi kertas origami ini menjadi 3 bagian. Kakak bagi ya. 1, krek, 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 krek. 2, krek, 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 krek. 3. Wah, kakak sekarang sudah punya 3 bagian kertas origami yang sama. Nah, anak-anak, sekarang kertas-kertas atau potongan kertas origami kakak letakkan di layar. Sep. Oke, sekarang ada 3 kertas origami yang sama. Sekarang kakak ambil satu. Nah, kakak ambil satu dari berapa kertas awalnya?
3 anak-anak. Wah, pintar ya. Jadi, ini bisa disebut sebagai pecahan 1/3. Satu bagian dari 3 bagian awal yang sama. Oke, pintar sekali ya anak-anak. Baiklah, sekarang coba kakak letakkan kembali kertasnya. Sekarang kakak ambil 2 kertas dari 3 kertas awal. Anak-anak, ini disebut sebagai pecahan 2/3. 2 bagian dari 3 bagian awal yang sama. Oke. Baiklah, anak-anak sekarang coba kakak letakkan kembali kertas origaminya. Nah, sekarang kakak ambil 3 kertas origami yang bagiannya sama. Sekarang anak-anak coba tebak. Ini pecahan berapa ya anak-anak? Wah, hebat sekali. Jadi iya benar anak-anak, ini adalah pecahan 3/3. Oke, sudah paham? Wah, tadi kan kita sudah belajar ya tentang definisi dari pecahan itu. Nah, sekarang muncul sebuah pertanyaan. Kak, apakah konsep pecahan itu ada di kehidupan sehari-hari? Wah, jelas ada ya anak-anak. Konsep pecahan di kehidupan sehari-hari bisa anak-anak temui ketika anak-anak memotong pizza. Nah, pizza itu kan berbentuk bulat ya anak-anak. Pizza umumnya dibagi menjadi 8 bagian atau 4 bagian. Nah, ketika pizza yang terdiri dari 8 bagian tersebut dimakan satu, berarti kamu memakan 1/8 dari bagian pizza tersebut. Berarti kamu memakan 1 bagian dari 8 bagian pizza yang sama. Oke. Nah, sekarang apabila pizza tersebut dimakan 2, berarti itu adalah pecahan 2/8. Berarti kalian memakan 2 bagian pizza dari 8 bagian yang sama. Dan begitu juga seterusnya. Oke? Nah, contoh bagian pecahan tersebut masih banyak lagi. Dan kakak tidak bisa jabarkannya satu persatu anak-anak. Oke anak-anak, sudah paham terkait konsep pecahan? Nah, sekarang coba tebak pecahan berikut. Berapakah nilai pecahan berikut? Ya, benar sekali ya. Jadi pecahan yang ada di samping kakak ini adalah pecahan 2/6. Wah, hebat sekali ya anak-anak. Oke, soal nomor 2. Berapakah nilai pecahan berikut? Wah, benar sekali ya anak-anak. Jadi anak-anak kakak sudah pintar sekali. Benar. Jadi ini adalah pecahan 4/5. Wah, hebat sekali. Oke, sekarang kalian sudah paham ya terkait konsep pecahan. Nah, sekarang barulah kita akan belajar terkait konsep perkalian pecahan. Nah, sebelum itu, mari kita mengingat-ingat kembali konsep-konsep yang ada di kelas 1 atau di kelas 2 ataupun kelas 3. Perkalian. Perkalian itu apa anak-anak? Ada yang ingat? Oke, kakak ingatkan kembali ya. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Oke. Nah, misalkan 2 dikali 1. Berarti 2 hanya 1. Misalkan 2 dikali 2. Berarti angka 2 dijumlahkan sebanyak 2 kali. 2 ditambah 2. Sama dengan berapa anak-anak? 4. Wah, pintar. Sekarang coba 3 dikali 6.
Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 6 kali. Berapa hasilnya? 18. Wah, pintar sekali ya anak-anak. Baiklah anak-anak semua, tadi kan kita sudah paham ya terkait konsep perkalian. Jadi anak-anak, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, sekarang gimana cara kita mengalihkan pecahan? Nah, mengalihkan pecahan itu bisa kita gunakan konsep Mika. Nah, bagaimana konsep Mika tersebut? Baiklah anak-anak, sekarang kakak akan ajarkan cara mengalihkan suatu pecahan dengan Mika pecahan. Di sini kakak ingin mengalihkan 1/2 dikalikan dengan 1/4. Nah, 1/2 ini berarti ada satu bagian dari dua bagian yang sama. Sehingga kakak bisa arsir satu bagian blok dari dua bagian. Oke, sekarang untuk pecahan 1/4. Berarti ada satu bagian dari 4 bagian yang sama. Sehingga ada satu arsiran dari 4 bagian yang sama. Nah, untuk Mika pecahan 1/2 seperti ini anak-anak. Sudah? Selanjutnya untuk Mika pecahan 1/4 seperti ini anak-anak. Oke, sudah? Sekarang kita coba putar Mika pecahan 1/4 sebesar 90 derajat. Coba kita putar. Setek. Iya. Sudah diputar, kemudian kita satukan. Kita tumpuk antara Mika pecahan 1/2 dengan Mika pecahan 1/4. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan. Arsiran mana yang memiliki tumpukan 2? Ada berapa? Ya, benar sekali anak-anak. Ada satu tumpukan. Maksud kakak ada satu kotak yang memiliki 2 arsiran yang sama. Nah, berarti di sini 1 sebagai hasilnya. Kemudian 1 ini terdiri dari beberapa kotak anak-anak atau berapa blok pecahan? Ya, coba kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ternyata ada 8 total blok pecahan ya anak-anak. Jadi, hasil kali dari 1/2 dikali 1/4 adalah 1/8. Oke. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pecahan dan juga perkalian pecahan ya. Sekian video yang kakak dapat tampilkan ke anak-anak. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.